Ya kita harus segera terselesaikan. Kan saya bisa tuh menyelesaikan dalam waktu 2 tahun anggaran, kan bisa. Kemudian layanan dasar yang lainnya juga nanti secara bertahap akan selesai seiring dengan kebijakan-kebijakan realokasi yang terus kita tingkatkan. Dan yang paling utama adalah pemerintah, terutama penyelenggara kegiatan keuangan daerah, itu nggak boleh abai pada layanan dasar dengan mengutamakan aspek-aspek yang bersifat rutinitas. Berapa sih uang kita yang dibuangin untuk kegiatan rutinitas? Kunjungan kerja, kegiatan-kegiatan pertemuan-pertemuan, rapat-rapat, mempercantik ruangan dengan berbagai ornamen yang di dalamnya misalnya IT-nya seabrek-abrek tiap tahun ganti, laptopnya ganti tiap tahun, layar lebar, layar digitalnya ganti tiap tahun, tiap ruangan, tapi nggak punya makna gitu loh. Nah itu diperlukan kita pemimpin itu harus mengerti apa yang terjadi di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang kami hormati, kami muliakan, dan kami banggakan segenap warga masyarakat Provinsi Jawa Barat dimanapun berada, yang hari ini bersama-sama untuk menundukkan kepala, menyatukan jiwa, mengepalkan tangan, meneriakan pekik merdeka sebagai nilai-nilai nasionalisme yang harus diwujudkan kemerdekaan itu oleh kami, para penyelenggara dan pemangku kepentingan dari prinsip-prinsip dasar demokrasi dan ketatanegaraan. Yang saya hormati Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, saya ucapkan terima kasih beserta istri. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat beserta istri. Pangdam 3 Siliwangi, Kapolda Jawa Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat beserta istri. Kita panjatkan doa kepada almarhum sesepuh masyarakat Jawa Barat, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Solihin GP, yang hari ini keluarganya turut hadir. Yang saya hormati Gubernur Senior Provinsi Jawa Barat Bapak Ahmad Heriawan beserta istri, Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Senior Pak Numan Abdul Hakim, Bapak Iwa Kartiwa beserta istri, Bapak Wawan Ridwan, Ibu Tuti Setia Hidayat, saya ucapkan terima kasih. Cepopong, saya ucapkan terima kasih. Para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Para perwira tinggi TNI Polri yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan kami juga menyampaikan permohonan maaf pada saat ini kita berada di luar arena tenda VIP, karena tenda VIP hari ini diisi oleh para petani, nelayan, ojol, Grab, termasuk kuli bangunan yang bekerja bersusah payah ingin menyelesaikan target pembangunan di seluruh Provinsi Jawa Barat dan pembangunan halaman gedung sate yang saya beri nama Panca Rasa, Pasanggerahan Panca Rasa. Saya ucapkan terima kasih pada seluruh para pejabat instansi vertikal Provinsi Jawa Barat, para kepala BUMD, BUMN yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat, unsur organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, para alim ulama, guru, para pelajar, dan semua yang hadir, masyarakat Jawa Barat yang berprestasi. Hadir juga di sini Atta Fatur Rahman, peraih medali emas internasional matematika. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan kita sampaikan tepuk tangan. Nathanael Wilat Atmaja, juara dunia tingkat 2 Neo Science Olympics.
Lufida Pranama, juara medali emas internasional Olimpiade EI. Alana Ratna, silver internasional Olimpiade Science. Ai Asha Citra, juara bronze internasional Olimpiade Science. Faiha Hania, silver internasional Olimpiade Science. Kalista Natalia, bronze internasional Olimpiade Science. Khairina, Olimpiade Entrepreneurship Silver. Dan Gaisa, Putri Remaja Jawa Barat 2026. Di pagi yang berbahagia ini, pertama saya mengucapkan ucapan terima kasih pada para pengibar bendera pusaka Sangsaka Merah Putih sebagai simbol dari kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang telah mengibarkan sangsaka dengan sempurna. Apa yang Anda lakukan, pelatihan yang Anda buat, sikap mental yang ditempuh selama ini, cermin bahwa negeri ini tidak kekurangan anak-anak muda yang memiliki spirit patriotik, yang mau mengorbankan masa remajanya demi kepentingan, kehormatan Sangsaka Merah Putih. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta upacara dari jajaran TNI dan Polri, serta anak-anak pelajar Purwakarta Jawa Barat yang sudah mengikuti pendidikan barak militer yang tumbuh menjadi anak-anak patriotik. Saya ucapkan terima kasih pada Linmas yang usianya sudah rata-rata 60 tahun yang mau berdiri berupacara. Dan saya ucapkan terima kasih, hari ini upacara juga diikuti oleh para tukang sapu yang setiap hari membersihkan seluruh areal jalan-jalan di Provinsi Jawa Barat yang hampir kita rekrut lebih dari 3.000 orang. Di hari kemerdekaan yang ke-81 ini, kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Jawa Barat yang berada di Jawa Barat, di luar Jawa Barat, di luar daerah Provinsi Jawa Barat, bahkan sampai di luar negeri untuk mencari nafkah. Kami menyampaikan permohonan maaf, 81 tahun Indonesia merdeka, kami belum bisa memerdekakan seluruh rakyat Jawa Barat. Masih ada 80.000 rakyat Jawa Barat yang sampai hari ini belum memiliki jaringan listrik, sehingga ketika malam dia kegelapan. Dan 2027 akan kami selesaikan. Di 2025 pada saat kami menjabat, ada 500.000 lebih rakyat Jawa Barat tidak memiliki listrik. Padahal Jawa Barat adalah pusat energi, baik geotermal, pembangkit listrik tenaga air yang terhampar luas dari mulai Jatiluhur, Jatigede, Cirata, Saguling, dan seluruhnya terhampar menyalakan listrik yang menerangi Jawa Barat dan berbagai daerah di seluruh Indonesia, termasuk geotermal di berbagai pegunungan di Jawa Barat. Tetapi ada sebuah ironi ketika kita memiliki energi yang besar, tapi rakyat kita bahkan yang dekat di pembangkit itu tidak memiliki listrik. Seluruh ironi itu harus kita selesaikan secara bersama dengan upaya melakukan penataan dalam sistem keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk terarah pada aspek yang menjadi kebutuhan dasar warga. Bagaimana Jawa Barat harus dilindungi rakyatnya dari gangguan kesehatan. Tidak boleh lagi ada rakyat Jawa Barat yang masuk ke rumah sakit, pulangnya berhutang karena ketidakmampuan keuangan. Tidak boleh lagi ada rakyat Jawa Barat yang terhimpit karena kemiskinannya meninggal tanpa perawatan dari dokter dan para medis. Tidak boleh ada rakyat Jawa Barat yang terlahir kemudian sesar dan akhirnya KTP-nya ditahan oleh rumah sakit karena ketidakmampuan pembiayaan. Seluruhnya akan kita wujudkan secara bersama dengan kerja secara bersama antara pemerintah Provinsi Jawa Barat,
jajaran DPRD Provinsi Jawa Barat, seluruh instansi vertikal, baik Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat, Kodam 3 Siliwangi, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama, Kantor Wilayah, Kementerian Agama, semuanya harus bahu-membahu. Instansi kita, ada instansi daerah, ada instansi vertikal, tetapi tujuan kita adalah satu, mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.